keluarga Islam Bapak Fuad Riyadi LCMAG, yang saya hormati Ibu Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Lina Gusidayati, wabil khusus yang saya hormati Ustadz Muhammad Abdul Latif SH, narasumber utama konsorsium dari Fakultas Syariah, yang hormati juga Bapak Ibu dosen beserta konsorsium Fakultas Syariah ke-8 pagi hari ini, baik yang mengikuti secara online via Zoom maupun offline di routing Fakultas Syariah. Ada Bu Ina. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia senantiasa, marilah kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di kiamat. Amin, Allahumma amin. 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 Sebelum acara kita mulai, mohon berkenan waktu beberapa saat kita kita kirimkan barokah suratul umul kitab Al-Fatihah untuk Sya'roni Ahmadi yang kemarin di hari Selasa kemarin baru saja wafat, baru saja kapundhut. Segala amal ibadahnya, segala khilaf dan kesalahannya diampuni oleh Allah, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang paling mulia. Alaniyah bi asraril Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terima kasih. Sebelum konsorsium dimulai, mohon berkenan dari Kaprodi HKI Hukum Keluarga Islam Bapak Fuad Riyadi untuk menyampaikan pengantar atau keynote speaker berkaitan dengan konsorsium, diskusi konsorsium ke-8 Fakultas Syariah di pagi hari ini. Kepada Pak Fuad Riyadi, yang tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Anis Hayata, kapasitas yang luar biasa, Bapak Dr. Mahda Reza Kurniawan MSI, ya. Dan yang lebih spesial lagi adalah narasumber kita yang tentunya ini santri dari Meranggen kalau tidak salah nih ya. Dari tetangga saya dulu. Orangnya ganteng, lembut ya. Tutur katanya halus. Apa hubungannya kalau konsorsium? Anggap hubungannya ya. Nah, ini menjadi narasumber kita yang istimewa, yaitu Mas sekaligus Bapak Muda Muhammad Abdul Latif SHMKN ya. Nah, insya Allah tentunya nanti kita akan dengarkan tentang tema Kuodis Reforma Agraria, prinsip-prinsip pembaharuan agraria
ilmu yang berkembang di masyarakat. Dan kali ini kita mendapatkan satu Pak Muhammad sebelumnya, yang mana katanya ya kan wakaf dari keturunan Sultan Abdul Fattah diberikan kepada petani yang miskin atau yang membutuhkan. Ini menarik sekali. Nah, kemudian di sini soal reforma agraria ini kemana perginya? Yang tentunya ada sejak zaman itu Orde Baru ya. Orde Baru itu membolehkan untuk masuknya investor-investor asing. Ini nanti kalau detail ini Mas Abdul Latif tentunya menguasai dalam hal itu. Tetapi yang menarik adalah ada subjudul di bawahnya, prinsip Undang-Undang Cipta Kerja ini memang seringkali menimbulkan pro dan kontra. Bahkan mohon maaf ya, kemarin itu saya lihat status salah seorang teman itu ya, itu sampai melesetkan yang sebetulnya menurut saya ya kurang pas juga ya. Cipta Kerja itu JA-nya diganti E ya. Cipta Kerja JA-nya itu diganti E ya, seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang tidak cocok dengan dia gitu kan. Nah, ketika saya baca statusnya 1 Mei itu kan kita apa namanya ini harus bergerak dan lain sebagainya. Nah, maka berkaitan dengan masalah reforma agraria ini mendapatkan perhatian khusus ya supaya konflik-konflik yang ada di masyarakat, juga menjunjung tinggi asas keadilan. Memang di dalam Pancasila sendiri ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan agraria tersebut ya. Nah, tentu mari kita sama-sama untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak Abdul Latif ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang baru tentang reforma agraria ini. Juga kita bisa diskusikan perkara-perkara atau masalah-masalah atau problem-problem yang berkaitan dengan masalah agraria ini, sehingga siapa tahu nanti kita temukan solusi-solusi untuk problem yang pernah terjadi di masyarakat kita. Nah, kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk ikut, untuk memperhatikan dan berkontribusi, baik memberikan komentar maupun memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsorsium yang kita adakan pada pagi hari ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Sekian, terima kasih. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada di HKI Fuad Riyadi. Yang selanjutnya masuk ke inti jarak di konsorsium ke-8 Fakultas Syariah Pagi, yaitu penyampaian materi pemaparan materi dan hukum akan disampaikan oleh narasumber utama Muhammad Abdul Latif SH MKN. Pada beliau waktu dan tempat sepenuhnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mahda Reza Kurniawan MSI. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa nasarahu wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita doakan Ibu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Sudah masuk ya? Mahda Reza, mungkin lebih jelas. Kayaknya lancar di tempatnya Mas Mahda Reza. Posisinya tukar enggak Pak? Atau ini mungkin saling berdekatan ya? Itu karena materi lewat sini aja nanti Pak. Ini share screen.
Oke, monggo Pak Kadep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa man tabi'ahudah wa nasarahu wa la ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita doakan bersama Ibu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Ani Ismayawati SHMHUM. Semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan, kebaikan, keberkahan yang menjadi amanah sehingga Fakultas Syariah lebih maju lagi daripada sebelumnya. Amin. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bapak Abdul Haris Naim SAG MH. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan 2 Ibu Mufatihatut Taubah MPD. Yang terhormat Bapak Kaprodi Hukum Keluarga Islam Bapak Ustadz Fuad Riyadi LCMA. Dan yang terhormat Ibu Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah. Kita doakan bersama pula yang insya Allah kita dihadapkan, khususnya Prodi HES dihadapkan dengan visitasi. Harapannya nanti kita akan mendapatkan nilai yang memuaskan, dalam artian singkatnya insya Allah baik sekali. Amin. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hingga saat berikan kesehatan, keafiatan, kebaikan, keberkahan, sehingga kita masih bisa menjalankan sebagaimana yang diamanahkan kepada kita, khalifah di muka bumi, menjadi manusia yang terbaik dari yang terbaik. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang manusia yang tidak seperti manusia yang lainnya, manusia yang mempunyai teladan yang khas pada dirinya, dari lisannya, perbuatannya, ucapannya, khususnya dari segi akhlaknya. Jadi kalau melihat fakta dan fenomena yang ada di Indonesia, kadang saya sendiri, pribadi sendiri itu merasa sedih atau kesal sendiri ya, khususnya kita itu ya kebanyakan mau'idoh hasanah daripada uswatun hasanah. Jadi keteladannya itu ada sama sekali. Padahal rujukan kita, ya pedoman kita adalah Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Saya agak kayak Mbak Mahda udah doktor ya. Kalau kita benturkan dengan asas kehakiman itu res judicata pro veritate habitur. Jadi setiap putusan hakim itu harus dianggap benar dan harus dihormati. Ini yang harus dihormati apanya? Keputusannya. Kalau flyernya udah jadi gimana kan, seperti itu ya. Jadi awalnya itu Pak Lukman. Karena Pak Lukman kemarin ada ada kesibukan sendiri, akhirnya Pak Mahda bersedia ingin menjadi moderator. Jadi nuwun sewu Pak Mahda. Jadi saya baru melihat ini ada flyer atau konsorsium atau webinar dan sejenisnya, itu moderatornya sudah 3, sementara narasumbernya masih S2. Jadi saya konfirmasi Pak Mahda, nggak masalah lah ya, gitu Pak ya. Jadi ikhlas. Ya mohon izin Pak Mahda bisa diambilkan ini. Langsung ke Pak, ke judulnya. Ya, terkait tema pada hari ini, memang kegelisahan tersendiri khususnya saya pribadi terkait apa yang dinamakan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri ya, yang diundangkannya pada tanggal 5 Oktober 2020. Sebelumnya mohon maaf, 1 minggu ini saya alhamdulillah membaca dan mengkaji terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi saya membutuhkan waktu 1 minggu untuk membaca dan memahami.
terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau kita berbicara yang namanya reforma agraria, sejarahnya itu memang dari masa pemerintahan Soekarno. Dari masa pemerintahan Soekarno kalau kita melihat dari sejarah keindonesiaan. Tapi kalau kita melihat sejarah dari globalnya, bisa dilanjut Pak. Nah, dari globalnya itu memang dari pemerintahan Solon ya, dalam artian pemerintahan Athena waktu itu. Jadi ada 3 asas yang berkaitan atau prinsip ya. Saya menggunakan bahasa prinsip bukan karena prinsip itu lebih, kalau kita berbicara hakikatnya itu lebih mendalam, lebih luas daripada asas, yaitu rujukannya ke KBBI. Jadi saya menggunakan prinsip. Jadi nanti insya Allah akan membahas yang namanya terkait masyarakat adat. Jadi saya di sini saya tulis yang namanya asas kerakitan ke dunia Islam Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar al-ayah. Jadi sampaikanlah kabar gembira khususnya kepada orang yang beriman dan beramal solih, khususnya nanti akan ada surga. Jadi kalau singkatnya itu cara gampangnya kunci surga itu hanya ada 2 kalau menurut Al-Baqarah, yaitu iman dan beramal soleh. Jadi saya bawahi terkait amal solehnya itu terkait perbuatan kita menjunjung tinggi yang namanya ciptaan Tuhan, khususnya tumbuhan, hewan dan manusia saling menghormati, hablum minan nas, itu yang lebih susah daripada kita mengedepankan iman, itu menurut saya. Jadi kuncinya hanya 2, iman dan amal soleh. Khususnya di reforma agraria ini saya mengkaitkan dengan amal soleh kita terhadap lingkungan yang memang kalau kita lihat film-film dokumenter itu sudah miris lah. Ya, sudah miris, khususnya di di masyarakat adat itu sendiri. Ada pola-pola yang memang itu pola yang konsisten, dalam artian ketika tanah-tanah itu tergerus, terekspansi oleh swasta atau pemerintah, ketua adat dan masyarakat adat ini yang menjadi korban. Terbaru di film Kinipan di Kalimantan Utara itu ada ketua adat yang secara sepihak ditangkap. Kalau kita berbicara atau belajar yang namanya hukum pidana, penangkapan itu juga harus ada pemanggilan terlebih dahulu atau reaksi terlebih dahulu. Di sini nggak ada yang namanya pemanggilan, asal tangkap saja begitu saja, apalagi diseret waktu itu, ada videonya. Nah, ini pola-pola yang terkait khususnya yang melibatkan pemerintahan. Itu kita kembalikan kepada yang namanya aliran hukum pidana klasik. Jadi aliran hukum pidana klasik itu terkait kesewenang-wenangan penguasa. Jadi individu itu dihadapkan atau diversuskan dengan kesewenang-wenangan penguasa. Kita masuk ke yang namanya aliran klasik hukum pidana atau tujuan hukum pidana itu. Nah, itu udah ada fakta seperti itu. Jadi pola-pola seperti itu berkesesuaian, konsisten, dan holistik, khususnya yang tercederai adalah masyarakat adat. Sampai sekarang kalau kita berbicara yang namanya Undang-Undang Masyarakat Adat, padahal itu sudah yang namanya masuk ke dalam proyek strategi nasional RPJM, rencana panjang menengah khususnya negara mulai tahun 2014 sampai 2015 sampai 2019. Ya, jadi 2015 sampai 2019 itu khususnya Undang-Undang Masyarakat Adat sampai sekarang belum disahkan. Ya, saya nggak tahu kenapa itu. Padahal fakta dan fenomena seperti itu. Apalagi kalau kita belajar hukum itu kan cara gampangnya itu dari kesenian kita untuk menginterpretasikan. Jadi law is the art of interpretation. Jadi hukum adalah seni berinterpretasi. Apa yang ditulis, apa yang dibentuk oleh legislatif, khususnya DPR, kita sebagai akademisi yang memang harus menginterpretasikan. Jangan sampai kita tidak baca, kita tidak memahami, dan kita ikut-ikutan kepada penguasa ini yang nantinya
akan terjerumus dalam hal-hal yang memang sudah menjadi konsistensi terkait terkait lingkungan khususnya. Apalagi kalau kita berbicara yang namanya agraria, itu ruang lingkupnya sangat luas. Filosofi dan yuridisnya itu memang termaktub di pasal 33 ayat 3. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, kalau kita berbicara filosofinya, itu karunia Tuhan yang Maha Esa. Jadi demi kesemakmuran rakyat. Nah, jadi seperti itu kalau kita berbicara konstitusi, Undang-Undang Dasar 45-nya teks itu luar biasa indah. Tapi kalau kita berbicara fenomena, fakta, penegakan hukumnya, itu saya rasa sudah menyimpangi atau sudah keluar dari lingkarannya. Nah, itu indah sekali kalau kita membaca yang namanya konstitusi. Sering kali undang-undang itu dikaitkan dengan yang namanya asas, atau di dalam menimbangnya, konsiderannya itu sering dibenturkan dengan yang namanya konstitusi, bahkan sampai ke Pancasila. Saya nggak terima di situ, khususnya nanti kita bahas yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu indahnya kata-kata yang ada di dalam konstitusi, tapi pelaksanaannya yang kita lihat secara kasat mata, bahkan lihat secara spontan juga miris lah hal-hal yang seperti itu. Yang kedua terkait asas yang saya tulis di sini, masa pemerintahan Solon. Jadi masa pemerintahan Solon itu di sejarah Athena. Kalau kita berbicara sejarah Athena, masa pemerintahan Solon. Jadi Solon ini seorang raja yang diintervensi dari pihak manapun itu dia tidak mau, dalam artian harus menggunakan yang namanya aliran positivistik. Nah, jadi Solon ini demi kemasyarakatan dia menggunakan aliran yang dinamakan teori hukum alam. Jadi ada intervensi yang kuat terkait Solon ini, namanya Arkon. Ya, kalau kita bicara di buku filsafat hukum di kesejarahan itu seperti itu bicaranya. Bahasanya seperti itu. Jadi Solon ini diintervensi oleh Arkon, seorang raja, ya. Jadi harus menggunakan aliran positivistik. Jadi hukum itu ya memang harus dilihat dari undang-undang atau kodifikasi. Tapi Solon yang mempunyai kekuatan, kebijaksanaan tidak mau yang namanya diintervensi yang namanya aliran positivistik. Dia bersikap tetap menggunakan aliran teori hukum alam. Jadi saya ambil khususnya teori hukum alam di sini terkait reforma agraria. Saya bacakan bergergerektijd Zuzin Gebruk de Make van Endil van den Noop Niktogewizen Staddomenen. Dalam artian kalau kita berbicara reforma agraria, tanah-tanah zaman Romawi itu memang diperuntukkan kepada khususnya bahasanya itu rakyat jelata ya kalau kita baca literaturnya itu. Jadi murni tanah-tanah yang ada di zaman Romawi itu memang peruntukannya kepada rakyat jelata. Seperti tuan tanah itu memang dibatasi. Kita dibatasi di dalam UU-PA maksimal 20 hektar setiap hak atas tanah. Tapi sebagian orang itu masih mempunyai tanah yang lebih dari 20 hektar. Dampaknya apa? Implikasinya apa ketika ada sebagian orang yang mempunyai lebih dari 20 hektar? Ya pasti logika hukumnya banyak orang tidak mempunyai tanah. Nah, jadi itu sudah berbenturan dengan asas. Waktu itu kita ambilnya di pemerintahan Solon. Solon tidak seperti itu. Jadi tuan tanah itu dibatasi. Ketika ada yang melanggar batasan yang dinamakan kontrol langsung oleh negara, jadi ada aspek waktu itu pemerintahan Solon di Athena. Apa yang dinarasikan Prof. Data 7 ketika Dewi Themis itu lambang keadilan berkunjung ke Indonesia khususnya, dia balik lagi tidak mau yang namanya sebelum ke Indonesia adalah Singapura, Jepang, dan Kanada. Jadi ini narasi kosa ya, khususnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi itu ada buku yang berbicara seperti itu, khususnya ditulis oleh Prof. Arif Sidarta di dalam teori ilmu hukumnya. Saya mengambil dari lucu-lucuannya seperti itu. Ya memang itu sinkron dengan fakta dan fenomena seperti itu. Yang ketiga,
terkait reforma agraria, saya ambil land bankingnya Norwegia. Jadi negara Norwegia itu sama dengan Indonesia, civil law, khususnya di pengadilannya sama, ada yang namanya pengadilan negeri, pengadilan pengadilan agama, ada 2 pengadilan di sana, pengadilan agama dan pengadilan negeri. Kalau kita ada 4, khususnya kalau terkait militer di sana diselesaikan di pengadilan negeri, kalau kita pengadilan militer. Jadi saya ambil teori land reformnya land banking Norwegia. Kita sama-sama civil law, ya kita sama-sama memang aliran positivistik. Kalau ada yang kadang ada literatur yang berbicara kita mix system, mix method, civil law dan common law. Saya nggak setuju kalau kita berbicara seperti itu. Karena kita sudah menjalankan yang namanya peraturan-peraturan, regulasi yang memang itu tercermin di sistem civil law, bukan common law. Beda lagi kalau common law memang sudah strukturnya, substansinya, kulturnya sudah berbeda. Jadi saya nggak setuju ketika ada yang menarasikan terkait khususnya ahli, kita mix method, kita mix sistem, civil law dan common law. Bisa common law, bisa res finding dan sebagainya. Saya nggak setuju terkait itu. Jadi land reform di Norwegia itu memang sama dengan land reform yang ada di Indonesia, tapi lebih spesifik dalam artian memang peruntukannya kepada petani miskin. Jadi mulai land reform dibentuk sampai sekarang memang Norwegia itu statis atau stagnan terkait peruntukan land reformnya, khususnya kepada petani-petani miskin, khususnya pemberian tanah. Jadi lebih condongnya ke distribusi tanah. Kalau kita enggak, itu tercermin di PP Bank Tanah. Saya sebel juga kemarin baca ya. Ini saya nggak bisa tunjukkan, ada di laptop karena ada PP khususnya Bank Tanah. Bank Tanah itu nanti saya bahas di sini, sebelumnya saya singkat di pendahuluan. Jadi Bank Tanah itu memasukkan fungsinya luar biasa, ada fungsi sosial, fungsi kepentingan. Seperti saya menganalogikan seperti sampah yang dimasukkan di tempat sampah, tapi nggak ada gunanya di situ. Nah, jadi nggak ada gunanya, yang karakteristik atau parameter kepentingan sosial itu seperti apa nggak dijelaskan. Parameter kepentingan umum seperti apa nggak dijelaskan. Ya seperti sampah yang dimasukkan ke dalam sampah, ada banyak di situ, tapi nggak bermutu istilahnya. Nah, jadi itu khususnya kalau kita berbicara namanya agraria, banyak ketimpangan-ketimpangan. Kalau land reform sendiri yang ada di Indonesia itu, kalau kita acuannya ke masa pemerintahan Soekarno, jadi masa pemerintahan Soekarno, setelah diterbitkan yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang 5 1960, 5 bulan kemudian land reform itu diterapkan. Dalam artian memang peruntukan atau restrukturisasi penataan kembali, khususnya tanah-tanah yang memang itu yang notabene adalah tanah-tanah yang berasal atau berasal dari tanah kolonial. Jadi ada 4 fase terkait regulasi pertanahan. Jadi sebelum ke UPA itu ada 4 fase. Fase pertama itu terkait regulasi pertanahan yang ada di VOC. Nah, yang kita kenal yang namanya domain verklaringnya atau di undang-undangnya agraris besluit. Yang kedua zaman pemerintahan Hindia Belanda. Di sini nggak ada pembeda. Hanya perbedaan adalah terkait di situ ada namanya tanah partikelir ya, khususnya tanah-tanah yang diberikan kepada orang-orang yang memang itu berjasa kepada kolonial. Jadi warga pribumi, jadi sebutannya pribumi waktu itu. Kalau sekarang nggak boleh ya yang nyebutnya pribumi. Jadi istilah pribumi itu ketika masa pemerintahan VOC dan pemerintah Hindia Belanda dia diberikan yang namanya tanah karena jasanya luar biasa di situ. Itu yang dinamakan tanah partikelir. Yang ketiga regulasi Orde Lama ya. Regulasi Orde Lama yang kita kenal yang namanya UPA, masa pemerintahan Soekarno. Itu sudah ada dampaknya. Land reform kita kenal yang namanya GBK ya, Gelora Bung Karno atau stadion terbesar se-Asia Tenggara, itu menurut ceritanya di dalam literatur hanya warga negara Indonesia asli atau hanya pribumi asli yang
mendesain, membentuk, dan mengusahakan sampai jadi seperti ini. Jadi nggak ada keterlibatan asing. Jadi Bung Karno atau Soekarno itu menutup akses orang-orang asing untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Jadi sejarah GBK itu memang kalau saya melihat itu land reform yang nyata, land reform yang faktanya atau fenomenanya jelas ada di situ, sejarahnya ada. Kalau kita baca literaturnya seperti itu. Jadi mulai Orde Baru masa pemerintahan Soeharto itu dibuka yang namanya akses untuk orang asing. Kalau bahasanya Prof. Mahfud itu kalau di dalam disertasinya saya pernah itu membaca sedikit tapi nggak banyak, ada bahasa terkait egaliter, ya kan? Egaliter, otoriter. Ini bahasa yang luar biasa khususnya dari penguasa Orde Baru. Dan dijelaskan juga di dalam bukunya Hukum yang Tak Kunjung Tegak. Ternyata Freeport itu sudah mempunyai dokumen-dokumen internasional. Jadi sepanjang pemerintahan sampai sekarang itu tidak bisa membatalkan yang namanya dokumen-dokumen internasional. Karena di dalam klausulanya itu ada salah satu pasal yang menyebutkan selama Freeport menghendaki, pemerintah itu bisa memperpanjang 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Jadi selama Freeport menghendaki itu zaman Orde Baru, zaman pemerintahan Soeharto. Selama Freeport menghendaki, Freeport itu masih bisa diperpanjang 10 tahun, 10 tahun, padahal awalnya itu HGU. Nah, kalau HGU di Undang-Undang Cipta Kerja itu sampai 95 tahun. HGU di 41 UU PA 35 tahun bisa diperpanjang menjadi 30 tahun, maksimal 65 tahun HGU. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu diperpanjang lagi menjadi 95 tahun. Ini luar biasa, ada ketidakadilan yang namanya generasi di sini. Jadi insya Allah generasi, ya saya bisa bilang insya Allah ya generasi kita dan di bawah kita itu memang berdampak nanti. Kita tidak mempunyai tanah ke depannya. Ini luar biasa sekali. Karena ada perpanjangan HGU yang memang itu sudah menyalahi prinsip-prinsip yang ada di dalam UPA. Nah, jadi saya menjelaskan, meneruskan tadi. Jadi Freeport itu sudah ada dokumen-dokumen internasionalnya. Jadi pemerintah tidak bisa membatalkan secara sepihak. Nah, itu istilah yang ditulis di buku Hukum Tak Kunjung Tegak yang karangannya Prof. Mahfud itu. Jadi kita itu terjerat kekuasaan masa lalu. Nah, jadi nggak bisa apa-apa, khususnya pemerintah sekarang. Jadi Freeport hingga saat ini nanti ada mahasiswa ya sampai berprofesi, insya Allah sampai menikah, Freeport itu masih berdiri tegak di tanah Papua Barat sana. Nah itu nanti ada ketidakadilan generasi yang akan datang lah. Luar biasa kalau kita berbicara yang namanya agraria. Bahkan kalau kita berbicara kampanye waktu itu, kampanye presiden ya, Jokowi dan Prabowo, jarang sekali yang mengkaitkan dengan agraria. Saya hanya dengar sekelumit Prabowo itu bilang ketika nanti saya jadi presiden, saya akan bikin tuh tanah hutan menjadi lahan sawah sebesar 2 juta hektar. Nah ini luar biasa. Dampaknya ya ada pembabatan hutan secara massal kan gitu, logikanya. Dan Jokowi nggak terima. Di dalam kampanye juga menyinggung terkait kampanye agrarianya. Jadi Jokowi mana bisa ya lahan pertanian itu ketika tidak ada perairan atau pengairan. Dan kampanye Jokowi itu ingin membentuk yang namanya 20 bendungan yang ada di hutan. Nah, ini juga menyalahi hutan di Undang-Undang 4199. Kalau kita berbicara pembabatan hutan bahasa singkatnya seperti itu. Jadi nggak ada hutan lagi. Ketika nanti Prabowo dijadikan lahan hutan itu menjadi lahan pertanian 2 juta hektar. Sementara Jokowi nggak mau kalah, akhirnya membuat yang namanya 20 bendungan, sama dengan lahannya, ya sama dengan lahan hutan 20 bendungan. Akhirnya dampaknya apa? Ketika salah satu jadi nanti, ya aspek kehutanan atau lahan perhutanan itu memang sudah nggak ada lagi. Kalau kita mengikuti film dokumenter Tenggelam Dalam Diam di daerah Gresik, di daerah Jakarta, Muara Baru ya, di situ udah ada abrasi. Sampai di situ dijelaskan ada pemotretan atau ada video
Jadi ketika orang masuk ke dalam rumah itu kita harus menunduk karena udah ada peninggian. Jadi hanya 1 meter itu dalam antara bawah ke atas itu hanya 1 meter. Nanti bisa dilihat atau bisa mengikuti yang namanya film Tenggelam Dalam Diam. Itu udah miris sekali saya melihat karena abrasi itu tadi. Hutan-hutan sudah menjadi sekarang yang namanya ladang, sudah menjadi perkebunan, sudah ditanemin yang namanya tanaman yang memang itu pangsa pasarnya berbasis ekonomi. 2 bulan yang lalu saya juga melihat di talkshow, khususnya di Metro TV, 75% kedelai kita impor. Ya memang dampaknya itu lahan kehutanan yang awalnya dijadikan lahan perkebunan. Dan perkebunan itu bibit-bibitnya sekarang sudah dialihfungsikan. Sekarang ditanamin yang namanya tanaman yang memang itu mempunyai nilai ekonomis lah, seperti yang namanya sawit dan teman-temannya itu. Jadi kita itu 75% bahan pokok utama pembuatan tempe tahu itu impor. Saya kemarin tanya juga di Bu Kaprodi HES, ternyata itu sudah seperti itu impor. Ya karena kita memang sistemnya tanah kita itu tidak sesuai dengan bibit-bibitnya. Khususnya bibit-bibit bibit kedelai. Nantinya memang berdampak khususnya di kota-kota besar. Jadi kalau di sini mungkin saya nggak pernah beli yang namanya tempe ya. Kemarin saya coba beli tempe itu masih 2.000, itu kecil sekali untuk untuk buka ya. Jadi kalau di kota-kota besar mungkin tempe itu lebih dari 2.000 harganya. Itulah fenomena atau fakta yang memang saya bisa bercerita, itu sangat miris lah kalau kita mendengar yang namanya reforma agraria yang hilang di situ. Lanjut Pak Mahdah. Di sini saya bandingkan yang namanya reforma agraria. Jadi dari Yorgos Gadanakis, jadi ini profesor universitasnya University of Reading di Inggris ya, United Kingdom. Jadi kerangka kerja, jadi Profesor Yorgos Gadanakis ini menulis di dalam sebuah buku, ada istilah yang namanya Climate Smart Land Reform yang dihasilkan berisi 4 pilar penggerak. Jadi yang pertama itu redistribusi lahan, yang kedua reformasi masa jabatan, ketiga layanan pengawas pedesaan dan pasar, yang keempat infrastruktur. Kalau saya bandingkan dengan reforma agraria yang di dalam UUPA pasal 7, 10 dan 17 itu hanya terkait 3 aspek, 3 sektor. Ada legalisasi aset, redistribusi tanah, perhutanan sosial. Jadi mulai tahun 60, 5 bulan kemudian itu diterapkan yang namanya land reform pertama kali itu di Cilacap. Di kota Cilacap itu ada yang namanya land reform khususnya redistribusi tanah. Jadi redistribusi tanah terkait awalnya itu ada sengketa tanah yang melibatkan swasta, pemerintah dan masyarakat adat di Cilacap. PT saya lupa itu PT Antan, belakangnya Antan. PT Antan lah, depannya saya lupa ya, mohon maaf. Jadi ada PT yang memang itu berbadan hukum, dia itu ada sengketa terkait tanah dengan masyarakat adat. Pihak ketiganya, singkat cerita, reforma agraria ini terkait penyelesaian sengketa. Jadi yang kita pahami reforma agraria itu bukan hanya restrukturisasi, kalau penyelesaian sengketa juga masuk di situ. Itu yang dinamakan reforma agraria. Penyelesaian sengketa yang seperti apa? Yang dinamakan non litigasi jelasnya ya. Di situ ada mediasi, khususnya PT Intan kepada masyarakat adat di situ. Itu yang melibatkan pihak ketiga. Mediatornya adalah pemerintah daerah. Jadi ketika 3 subjek ini memang berpijak khususnya dalam ranah keadilan, ya memang penyelesaian sengketa ini tidak ada masalah. Ketika itu saling bahasanya gontok-menggontok atau saling benar khususnya di
Kalimantan Timur di Kinipan itu kan merasa benar sendiri, khususnya PT SML ya. PT SML itu merasa benar sendiri. Jadi PT SML itu singkat ceritanya dia memotongi pohon, nah, bahasanya apa itu? Nebang pohon lah, bahasa gampangnya seperti itu. Kalau kita tahu pohon itu kan memang di teorinya biologi di IPA itu pohon-pohon yang ada di hutan itu bisa menyerap yang namanya karbon dioksida sampai 300 ton itu. Nah, ya ini ditebang pohon-pohon khususnya di wilayah masyarakat adat. Akhirnya masyarakat adat nggak terima. Nah, dalam artian nggak terima itu alat gergajinya itu disita ya, bukan dicuri. Dalihnya itu dicuri, khususnya PT SML. Akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Di situ melibatkan yang namanya TNI, Polri, ya ketua adatnya Effendi Buhing itu diseret sampai. Akhirnya diseret, nggak ada yang namanya klarifikasi, nggak ada surat menyurat, nggak ada surat perintah dan sebagainya, diseret sampai ke Polres, seperti itu. Akhirnya sampai ke Menko Polhukam juga di Twitternya, Prof. Mahfud juga mengupload ya, di Mata Najwa juga ada narasi yang berbeda saya melihatnya. Kalau di Menko Polhukam itu memang ya narasinya itu sepertinya nggak ada masalah. Kalau di narasi ya, memang narasi di Mata Najwa itu bahasanya. Di narasi di Mata Najwa ternyata itu diungkap oleh Effendi Buhing. Ternyata Effendi Buhing itu diperintah khususnya penguasa atau pemerintah agar masalah ini tidak berkepanjangan. Jadi bahasa yang dinarasikan ke publik itu memang bahasa yang halus atau seolah-olah tidak ada masalah. Itu diungkap di Mata Najwa. Ternyata memang ada settingan seperti itu. Nah, ini kan luar biasa, pola-pola seperti itu masih berkeliaran bahasanya kalau kita kaitan dengan masyarakat adat. Jadi ada perbedaan secara spesifik kalau di Inggris yang ditulis oleh Prof. Jurges Gadanakis itu ada yang namanya infrastruktur, layanan pengawasan pedesaan dan pasar. Kita itu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Nanti saya akan mengkaitkan khususnya reforma agraria di pasal 7, 10, 17 itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya menyebutkan yang namanya redistribusi tanah. Legalisasi aset, teks seperti itu nggak ada. Apalagi perhutanan sosial, hanya menyebutkan redistribusi tanah. Nah, ini menjadi polemik kajian yang menarik, khususnya saya pribadi. Kenapa pembentuk peraturan perundang-undangan bisa menghilangkan yang namanya prinsip-prinsip seperti itu. Padahal kita kenal juga legalisasi aset itu salah satu reforma agraria yang pertama, ya khususnya di UPA, apalagi perhutanan sosial. Perhutani dan perkebunan juga nggak ada ini ya, tidak ada bahasanya, tidak akur juga ya, ada crash juga terkait wilayah hutan, apakah ini wilayah hutan atau lahan hutan, apakah wilayah perkebunan. Ini juga ada kesimpangsiuran di situ. Lanjut Pak Mahda. Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya ditujukan untuk memadukan sejumlah undang-undang sektoral. Jadi ada 70 undang-undang sektoral yang dijadikan satu menjadi omnibus. Kemarin yang kita kita lihat sendiri disahkan tanggal 5 Oktober di situ. Padahal di naskah akademiknya itu tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundangan dari segi formil dan materialnya, dan mengkonkretkan prinsip-prinsip dalam norma hukum sehingga tidak dapat merubah dari. Ini ada catatan, ada 4.1 harusnya undang-undang sebagai hukum yang berdiri sendiri menuju pada satu sistem hukum dengan undang-undang sektoral sebagai unsur-unsurnya. Jadi ada yang bilang itu kita lex spesialis derogat legi generalis, jadi nggak bisa. Yang dimaksud lex spesialis derogat legi generalis sampai ke lex posterior derogat legi priori ketika ada aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama, aturan yang khusus menyampingkan aturan yang umum, itu memang satu ya, ada perubahan dari segi norma lamanya. Norma lama itu dirasa memang tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan masyarakatnya. Lah di sini di UPA itu dinafikan semua. Jadi pemerintah itu ibaratnya basa-basi.
Jadi dalam konsideran itu mencantumkan yang namanya UU-PA, tapi di dalam pelaksanaannya itu ditinggal. Nah, ini yang dinamakan, saya bisa bilang itu basa-basi oleh pemerintah. Nah, jadi di UU-PA prinsip-prinsipnya itu dihilangin semua. Nah, nanti kita bisa lihat prinsip-prinsip yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja setelah ini. Yang kedua, hukum ekosektoral menuju pada keharmonisan undang-undang antar sektor. Ya memang benar harus ada keharmonisan di situ. Khususnya undang-undang ekosektoral ya yang menjadi undang anak daripada undang-undang induk, itu harus ada keharmonisan atau sinkronisasi. Yang ketiga, substansi undang-undang antar sektor yang saling menafikan menuju undang-undang antar sektor yang saling menguatkan. Jadi saling menafikan dalam artian saya mengkaji dari segi prinsip-prinsipnya. Di situ ada penghilangan prinsip keadilan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 5 prinsip, setelah ini nanti saya tampilkan. Ada 5 prinsip di dalam UPA itu, prinsip keadilan, prinsip kearifan lokal, local wisdom, prinsip kebersamaan juga di situ nggak dikaitkan sama sekali. Yang terakhir, inkonsistensi undang-undang antar sektor yang menyebabkan ketidakpastian hukum menuju undang-undang antar sektor yang menjamin kepastian hukum dan keadilan. Jadi istilah keadilan itu dihilangkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya baru, mungkin nanti ada diskusi ya, yang saya pahami sampai sekarang itu di dalam undang-undang apapun itu pasti ada yang namanya prinsip keadilan. Di sini saya baru menemukan, tadi dijelaskan juga Pak Kaprodi ya, Ustadz Fuad Riyadi, prinsip keadilan itu memang harus ditonjolkan khususnya di di sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu konsekuensi logis di pasal 33 ayat 3. Khususnya demi kesemakmuran rakyat. Nah, sementara Undang-Undang Cipta Kerja itu prinsip keadilan nggak ada sama sekali. Nah, di sini nggak ada tafsiran. Kalau kita menafsirkan sistematis, disistematiskan ke undang-undang yang mana kan gitu, disistematiskan ke pasal yang mana. Jadi interpretasinya, penafsirannya ini kalau bahasanya Pak Mahda itu sesat berpikir. Nah, ini saya ragu juga sebagai akademisi. Jadi mohon izin Bu Ani, saya rada keras karena memang saya sebel juga terkait pemerintah. Next Pak Mahda, sekalian di sini mungkin momennya. Nggak apa-apa Mas Latif. Ini saya ambilkan dari kompas.com. Silakan dicurahkan ya. segala Sepanjang perasaan. 2020, konflik agraria 241 kasus, tertinggi itu di sektor perkebunan. Kalau dibaca di bawahnya itu dijelaskan ya, 241 kasus itu terdiri 11-nya itu ada, lanjut nggak Pak? 11-nya itu ada petani yang meninggal. Nah, ketika bicara atau kita melihat harian Kompas itu di bawahnya ada keterangan 11 petani yang meninggal karena mempertahankan haknya. Padahal itu sudah diundangkan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 5 Oktober 2020. 2 bulan kemudian harian Kompas menulis ada 11 petani yang meninggal. Ternyata diselidiki itu dia mempertahankan lahan perkebunan. Undang-Undang 34 tahun 2014, sekarang di omnibus ke Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga dihilangkan yang namanya local wisdom. Jadi ada yang namanya prinsip local wisdom di Undang-Undang Perkebunan. Prinsip local wisdom itu sendiri yang memang yang dari kajian saya, yaitu dari prinsip kebersamaan. Di Undang-Undang Perkebunan, pasalnya saya lupa, di tengah itu, ketika ada orang asing atau investor yang meruntuhkan khususnya meng-HGU-kan ya, atau hak guna usaha, izin usaha perkebunan, itu harus melibatkan yang namanya petani tradisional, itu yang dinamakan asas kebersamaan. Nah, itu dijelaskan di bawahnya. Jadi di bawah Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang perkebunan itu dijelaskan namanya asas kebersamaan. Harus melibatkan petani tradisional. Di Undang-Undang Cipta Kerja ada yang namanya asas kebersamaan. Di situ dijelaskan namanya, ditulis cukup jelas. Saya nggak jelas di situ. Nah, kenapa ditulis cukup jelas di Undang-Undang Cipta Kerja? Ini kan menjadi rancu di situ.
Padahal di Undang-Undang Perkebunan itu dijelaskan yang namanya asas kebersamaan. Asas kebersamaan itu yang dimaksud adalah ketika ada orang asing yang memang izin usahanya adalah HGO, khususnya perkebunan, di situ ada mitra kerjasama dengan petani tradisional pada khususnya. Nah, ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja ada asas kebersamaan, tapi di dalam penjelasan di paling akhir itu ditulis cukup jelas. Ini kan mengkhawatirkan lah ketika kita berbicara prinsip. Dan asas kebersamaan ini sinkron dengan asas local wisdom atau prinsip kearifan lokal. Yang dimaksud prinsip kearifan lokal di situ adalah sinkron dengan asas kebersamaan yang memang harus melibatkan masyarakat adat sepanjang masih ada, kan gitu ketentuannya. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu dihilangkan yang namanya asas kebersamaan dan asas local wisdom atau kearifan lokal. Jadi seolah-olah memang kita berdampak ketika ada izin usaha HGO. HGO itu memang peruntukannya tanah kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Perikanan ya, perikanan itu memang tidak ada keterlibatan orang asing. 2015 ini ada contoh asli ya. Jadi ada teman saya SMA itu setelah lulus SMA dia diajak pamannya bekerja di Kalimantan Timur ya untuk perusahaan sawit. Gajinya 5 juta bilang saya seperti itu. Kalah di sini. Ya, ternyata saya lulus 2011 SMA-nya, 2015 pulang. Akhirnya 2015 itu pulang. Saya tanya karena sering olahraga ya, kita satu futsal waktu. Saya tanya kenapa pulang. Nah, ternyata itu ada kepemilikan atau RUPS orang asing atau mayoritas saham pada orang asing. Jadi orang asing itu khususnya waktu itu ceritanya Singapura ya. Petani-petani yang ada di Singapura, jangan dikira Singapura nggak punya petani ya. Jadi Singapura itu mempunyai petani dimigrasikan ke Indonesia. Nah, jadi suruh istilahnya menggarap perkebunan sawit. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah petani-petani tradisional itu tidak paham yang namanya perkebunan sawit, kan gitu menjadi pertanyaan besar. Apakah harus mendatangkan yang namanya petani-petani luar negeri? Nah, itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu juga nggak ada yang membahas yang seperti itu, karena menghilangkan asas kebersamaan dan kearifan lokal. Nah, ini miris sekali kalau kita berbicara Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, di sini saya menangkap ada 4 butir, yang mungkin selebihnya saya nggak tahu ya, saya hanya fokus ke khusus pertanahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama itu terkait pengadaan tanah. Saya bandingkan dengan UU-PA atau Undang-Undang Asal. Jadi pengadaan tanah, perihalnya itu ya terkait pengadaan tanah itu akan berimplikasi khususnya perluasan jenis kegiatan untuk kepentingan umum, pro investasi, AB terhadap reforma agraria. Tadi saya singgung juga di dalam bank tanah itu memang norma baru, norma lamanya tidak ada. Aspek filosofisnya, yuridisnya, sosiologisnya nggak ada. Kalau kita berbicara norma baru, ya memang norma lama sudah nggak sesuai. Di sini nggak ada norma lama, ujuk-ujuk tiba-tiba itu ada yang namanya norma baru. Nah, di situ tugas dan fungsinya itu memasukkan seperti sampah, dimasukkan ke dalam sampah, tapi tidak ada parameternya sama sekali. Itu yang dinamakan bank tanah. Ya fungsinya demi kepentingan umum, kepentingan sosial, pengadaan tanah, apalagi membuka investasi dan sebagainya. Nah, itu di pasal saya lupa di Undang-Undang Cipta Kerja. AB terhadap reforma agraria. Undang-undang asalnya UPA jelas bertentangan di situ. Dan bertentangan juga di sini saya tulis. Ini ada pasal 122 nanti bisa di cross check ya di Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Implikasinya, dampaknya menafikan reforma agraria sebagai jalan menuju keadilan agraria. Jadi kalau kita berbicara pengadaan tanah, kalau di dalam bank tanah itu ya di sini sinkron dengan yang ketiga, Badan Bank Tanah sebagai badan khusus. Kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, tetapi tidak jelas. Ini di dalam pasal 125 di Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak jelas siapa pengelolanya kalau itu memang badan khusus.
siapa penggunanya. Nah, nggak jelas juga, nggak dijelaskan di dalam PP-nya juga nggak jelas. Tak jelas landasan hukumnya. Jadi bank tanah itu landasan hukumnya dia kalau di Undang-Undang Cipta Kerja atau di PP di dalam bank tanah itu landasan hukumnya dia ditulis di konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila. UUPA juga ditulis, padahal itu menafikan prinsip-prinsip yang ada di dalam UUPA. Yang kedua terkait satuan rumah susun, sarusun untuk orang asing. Kita pahami untuk rumah susun itu memang di dalam UUPA memang diatur lebih spesifiknya, lebih khususnya diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Jadi di pasal 136 ya, di situ orang asing boleh memiliki yang namanya hak milik rumah susun. Padahal kalau kita benturkan di prinsip UUPA di pasal 9 itu ada yang namanya asas nasional. Jadi sini saya tulis melanggar asas kenasionalan dalam UUPA yang secara eksplisit menyebutkan bahwa orang asing hanya dapat mempunyai hak pakai. Jadi dalam UUPA itu orang asing hanya boleh izinnya adalah hak pakai. Selain itu nggak boleh. Ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja itu membolehkan orang asing memiliki hak milik satuan rumah susun atau sarusun orang asing. Nah, ini kan kalau kita berbicara asas nasional atau asas kebangsaan di dalam UPA ini kan dilanggar. Apalagi kalau di Bali ada penelitian, ada yang namanya perkawinan campuran antara orang asing dan warga negara Indonesia. Jadi untuk memiliki hak atas tanah di Bali, warga negara asing itu sampai menikah. Nggak tahu itu menikahnya demi cinta atau demi tanah ya. Mungkin demi tanah, menikah dengan warga negara Indonesia, notabene Bali, untuk memiliki hak milik atas tanah. Tapi namanya adalah nama warga negara Indonesia, bisa suami, bisa istri. Jadi pensiasatan undang-undangnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Bali, PT, hotel, ternyata RUPS mayoritas pemegang saham yang paling tinggi adalah orang asing di situ, di atas tanah milik suami dan istrinya. Kalau kita benturkan dengan asas nasional, ya tidak sesuai jelas ya. Kalau kita berbicara asas nasional, memang warga negara Indonesia asli yang berhak memiliki hak milik atas tanah, bukan warga negara Indonesia. Oh, ini nggak kelihatan ya. Yang terakhir, badan bank tanah sebagai badan yang jadi nggak kelihatan di situ ya Pak ya. Yang terakhir, yang keempat, badan diperkecil bisa Pak, biar kelihatan. Di minimize dulu. Badan bank tanah sebagai badan yang boleh mengambil keuntungan. Apa? Kekecilan Pak, nggak kelihatan. Saya ulangi lagi, badan bank tanah sebagai badan yang boleh mengambil keuntungan. Apa bedanya dengan pengembang, besar swasta atau maklar tanah, kan gitu bedanya. Kalau kita bank tanah itu rujukannya konstitusi dan Pancasila, apa niatnya bank tanah ini nggak jelas juga. Dampaknya apa? Di sini saya nggak tulis undang-undang asal karena bank tanah itu memang tidak berasal. Kalau saya menelusuri itu hanya dari RPG negara, proyek strategis nasional itu juga. Jadi di 2019 itu harus mempunyai bank tanah. Tapi kalau kita berbicara konstruksi hukumnya itu kan juga nggak jelas. Yang dikonstruksikan yang mana? Tiba-tiba ada norma baru, ada hal baru, sementara hal lama atau norma lama itu tidak ada. Nah, ini kalau kita berbicara logika hukum di dalam press finding penemuan konstruksi hukum, ini juga susah. Implikasi dampaknya berpotensi bertentangan dengan tujuan pembentukan bank tanah yang dikenal secara universal atau holistik, yaitu sebagai instrumen pengendalian harga tanah. Nah, ini kan tidak sinkron juga. Di situ mengambil keuntungan dan nggak jelas apakah ini dinamakan badan khusus atau badan umum. Kekayaannya terpisah, kekayaan negara yang dipisahkan.
Maksudnya kekayaan negara yang dipisahkan itu seperti apa? Apakah BUMN, apakah dari pajak, atau dari yang lainnya? Ini juga nggak jelas di dalam peraturan pemerintahnya. Ketidakkejelasan atau ini bisa menyebabkan konflik nom, kan gitu, atau vakum juga, kekosongan hukum. Selanjutnya nggak bisa. Selanjutnya, Pak. Habis. Ya, ini curhatan aja sih, Pak. Tadi yang nomor 8, Pak. Ini yang 8. Yang di konsideran. Nah, ini konsiderannya luar biasa. Saya bacakan, dengan diganti dulu, Pak. Keluar. Oh, nggak kelihatan kalau di sini. Ya, intinya di konsideran itu UUP ada pencantuman Pancasila dasar 45 dengan padahal kalau kita benturkan tadi permasalahan substansi pertanahan, metriknya itu menunjukkan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja menafikan semua prinsip-prinsip yang ada di dalam udah nggak sinkron sama sekali. Apalagi dengan Pancasila yang sifatnya abstraksi ilmiah, kajian lebih mendalam. Nggak bisa nyala, Pak Madah. Yang selanjutnya itu saya tampilkan ada 5 asas yang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa ya, Pak Mada ya. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya di pas 2, asas tujuan dan ruang lingkup. Sebelumnya, Pak, sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Ya. Nomor 9. Ya itu. Di sini ada asas, tujuan, dan ruang lingkup. Ada 5 asas dan ruang lingkup yang ditulis di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama itu pemerataan hak. Kita berbicara pemerataan hak, samalah dengan asas perlakuan khusus dan umum. Kalau asas perlakuan khusus itu memang negara itu harus mengabdikan kepada rakyatnya, yaitu memang kalau ditanya wajar negara itu mengabdikan putusan-putusan atau kebijakan-kebijakan kepada rakyat. Dia sebagai kekuasaan bangsa, organisasi kekuasaan rakyat, ya memang semestinya mengabdikan kepada rakyat, bukan mengabdikan kepada kepentingan sosial, bahkan oligarki. Ini kan luar biasa. Itu di dalam prinsip perlakuan khusus yang ada di dalam UPA. Tinggal di Undang-Undang Cipta Kerja ini, prinsip pemerataan hak itu seperti apa? Kalau di penjelasannya, di bawah itu dikatakan cukup jelas. Padahal saya belum jelas terkait pemerataan hak di situ. Bentuk konkretnya, fakta di lapangannya itu, kalau saya sebutkan tadi di awal, ya memang udah mengkhianati bahasanya, mengkhianati asas. Kalau kepastian hukum jelas, ya kepastian hukum ada yang namanya procedural justice dan substantive justice. Kalau procedural hukum, keadilan prosedural, ya jelas karena sifatnya memaksa di situ. Kalau hukum memaksa itu saya katakan tidak hukum karena sepihak penguasa memaksa kepada pemerintahnya. Walaupun ada asas fiktif hukum, tapi kepastian hukum ini harus diterjemahkan dalam artian kepastian yang berkeadilan, kan gitu harusnya. Bukan hanya kepastian hukum, procedural justice, sampai ke substantive justice, harusnya ke keadilan hukum. Yang ketiga, kemudahan berusaha. Ya ini memang tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memang izin-izin itu dipermudah, khususnya orang asing atau oligarki. Ya, saya menyebutkan oligarki. Yang keempat, ya ini yang saya maksud tadi, kebersamaan. Asas kebersamaan di dalam Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang 39 tahun 2014 itu sinkron dengan asas yang namanya kearifan lokal, local wisdom. Di sini nggak ada yang namanya asas kearifan lokal, hanya disebutkan kebersamaan.
Yang saya telusuri di Undang-Undang Pertanahan ini, khususnya ya di dalam HGO, izin HGO khususnya orang asing, tidak melibatkan sama sekali yang namanya petani tradisional di situ. Jadi istilah mitra atau kerjasama yang ada di dalam Undang-Undang Perkebunan itu dihilangkan. Jadi dikelola sendiri dan pelaporannya kepada pemerintah pusat, pengawasannya di pengawasan pusat. Jadi nggak ada keterlibatan sama sekali yang namanya masyarakat adat atau petani tradisional. Kalau di Undang-Undang Perkebunan yang lama itu menyebutkan kebersamaan, asas kebersamaan itu sinkron dengan asas kearifan lokal. Yang menyebutkan di situ ada mitra kerjasama. Ketika orang asing peruntukannya HGO atau izin usaha HGO, ya harus melibatkan yang namanya petani tradisional atau masyarakat adat setempat. Nah, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini dihilangkan. Nah, ini kan kalau kita berbicara konsepsi dasar pembentukan Undang-Undang Pertanahan itu memang harus tercermin di hukum adatnya. Nah, hukum adat sendiri itu juga termaktub di Konstitusi 28J pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 1960. Nah, ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja itu dinafikan semua. Saya nggak tahu itu tujuannya apa. Yang terakhir kemandirian. Nah, ini sinkron. Dalam artian mandiri yang memang seperti itu, nggak ada keterlibatan mitra kerjasama dengan petani. Nah, bahkan masyarakat adat itu tercederai, tergerus. Kalau kita lihat filosofinya, historisnya juga terekspansi oleh kehutanan, perkebunan, khususnya masyarakat adat itu dia berurban atau migrasi ke kota, mendirikan lapak-lapak yang ada di kota-kota, PKL, jual buah-buahan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada perda yang memang spesifik tata ruang terkait PKL-PKL itu? Saya sampai sekarang belum menemukan yang namanya perda ya di Indonesia yang spesifik terkait tata ruang yang peruntukannya itu kepada PKL-PKL. Kemarin itu mahasiswa saya suruh mencari perda terkait PKL atau tata ruang itu menemukan di Samarinda ada perda PKL, perda tata ruang khusus PKL, tapi di situ hanya realokasi, bukan pemberian lahan. Sementara kalau kita berbicara oligarki, orang asing itu diberikan lahan seluas-luasnya. Tadi saya sebutkan rumah susun, terus diberikan lahan untuk mendirikan hotel, diberikan lahan untuk mendirikan mal dan sebagainya. Sementara masyarakat adat yang tergerus, terekspansi oleh khususnya orang asing, ya dia tidak mempunyai lahan di situ. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Tapi kalau kita berbicara perda tadi, khususnya tata ruang, itu harus terbentuk terlebih dahulu di pemerintah pusat. Ini Undang-Undang Cipta Kerja yang bilang. Kemarin saya baca seperti itu. Ketika perda daerah atau kabupaten atau kota untuk membentuk perda tata ruang khusus pemberian redistribusi lahan kepada PKL itu harus ada di pusat terlebih dahulu. Jadi pusat itu harus membentuk terlebih dahulu. Jadi daerah tidak bisa. Nah, itu yang dikemukakan di Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai sekarang itu belum menemukan yang namanya perda tata ruang khususnya distribusikan kepada PKL-PKL yang ada di jalan. Jadi luar biasa itu. Harusnya kan itu kan mengabdikan kepada rakyatnya, bukan mengabdikan kepada kepentingan sosial, kepentingan yang lain atau pemberian red carpet kepada pengusaha-pengusaha besar di situ. Lanjut Pak Mada. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, saya pribadi murni, insya Allah ya, saya akan mengemukakan. Jadi seolah-olah saya itu memberikan ini sumbangsih ya. Jadi saya harapannya di Undang-Undang Cipta Kerja itu di judicial review ditambah yang namanya prinsip-prinsip yang harus ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai landasan filosofis dan yuridisnya. Mengingat di Undang-Undang Dasar 45 asal 18B atau pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 terkait pengakuan di situ. Dalam artian pengakuan hukum adat atau pengakuan masyarakat adat. TAP MPR nomor 9 tahun 2021 ini zaman Orde Baru, zaman pemerintahan Gus Dur. Jadi TAP MPR 2001 terkait
reforma agraria dan sumber daya alam, kita lihat di pembentukan peraturan perundang-undangannya, Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 7 ayat 1-nya, Undang-Undang Dasar 45 dan TAP MPR. Jadi seolah-olah TAP MPR itu kalau di mata mahasiswa dia itu sebagai peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang, padahal TAP MPR itu lebih tinggi kedudukannya, lex superior derogat lagi inferior daripada undang-undang ya. Jadi TAP MPR itu kedudukannya di atas undang-undang. Jadi di dalam TAP MPR itu banyak sekali prinsip, tapi yang saya ambil itu hanya 2, keadilan dan keberlanjutan. Keberlanjutan di sini adalah ketika orang asing diberikan izin usaha HGU, ya, kebanyakan itu tanahnya dibakar terlebih dahulu, ya, untuk memang tanah-tanah itu biar subur, kan itu sepertinya kalau kita berbicara geologinya seperti itu. Nah, di dalam asas keberlanjutan ini, kalau kita pinjam uang 10.000, ya memang harus kembali 10.000. Kalau kita izin peruntukan kepada tanah awalnya itu subur, ya memang kembalinya juga harus subur. Cara logikanya seperti itu, dalam arti keberlanjutan. Ya, jadi ada 3 asas atau prinsip yang memang itu saya sodorkan. Jadi bahasa kerennya itu saya sodorkan lah. Jadi seolah-olah nggak masalah ya. Jadi ada pengakuan, keadilan, dan keberlanjutan. Nah, saya ambilnya di Undang-Undang Dasar 45 dan TAP MPR. Di TAP MPR nomor 9 2001 itu banyak sekali asas, tapi saya ambil yang berkesesuaian yaitu keadilan dan keberlanjutan. Pak Mahda, di bulan di akhir. Jadi UPA dikenal dengan sebutan hukum prismatik, memadukan kepentingan antar kelompok yang berbeda, antara nilai yang mendorong kemajuan dengan nilai kearifan lokal, antara kepentingan ekonomi dengan ekologi, dan kepentingan antar generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan prismatisme hukum, UPA dilengkapi dengan prinsip dan semangat menempatkan negara dengan hak menguasai negara di dalam UPA. Harus mengabdikan khususnya negara kepada rakyatnya. Yang kedua, memadukan prinsip kesamaan dan prinsip khusus. Prinsip persamaan dalam artian warga negara asing itu diberikannya pakai dinamakan prinsip persamaan. Kalau prinsip perlakuan khusus itu memang identik ke masyarakat adat atau warga negara Indonesia yang memang notabene itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada warga negara Indonesia. Jadi perlakuan khusus itu sebutannya kepada warga negara Indonesia, lebih spesifiknya ke hukum adat. Jadi lanjut Pak Mahda. Saya ambilkan dari artikel yang ditulis oleh Profesor Nur Hasan Ismail, Guru Besar Hukum Agraria yang ada di UM. Di situ Prof. Nulis di dalam artikelnya terkait reforma agraria, ada satu bahasa yang memang saya ambil dari artikel itu, yang menurut saya itu konsekuen lah dengan permasalahan yang saya kaji di sini. Untuk dapat dijadikan pedoman, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja yang konkret bagi perumusan norma, setiap prinsip hukum perlu dilakukan konkretisasi. Proses konkretisasi prinsip hukum harus didahului dengan pendefinisian dan pengidentifikasian perilaku-perilaku yang dinilai menjadi bagian dicakup oleh suatu prinsip hukum. Jadi kayak konkretnya, singkatnya bank tanah itu menjadi norma baru, norma lamanya nggak ada di situ. Jadi nggak ada identifikasi permasalahan atau pendefinisian. Kalau pendefinisian ontologinya nggak ada, identifikasinya juga nggak ada. Itu menurut Prof. Nur Hasan. Lanjut ada biar nanti diskusinya lebih lama. Alih-alih mengejawantahkan reforma agraria, banyak materi yang bertentangan dengan prinsip pembaruan agraria ada di TAP MPR nomor 9 2001. Hal ini diperburuk dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberi peluang lebih besar bagi oligarki politik, red carpet istilahnya, dan bisnis untuk mempengaruhi kemudahan pengambilan keputusan izin investasi sehingga harus dicabut atau diamandemen. Jadi itu simpulan yang saya simpulkan sendiri, khususnya kalau kita melihat fenomena-fenomena atau fakta. Lanjut Pak Mahda,
saya mengutip quote dari Thomas Aquinas, pemikiran alam hukum alam. Jadi Thomas mempunyai guru yang namanya Aristoteles. Aristoteles mempunyai itu terkait hukum alam. Bonum ex integra causa malum ex quo cumquo. Jadi baik itu harus baik secara penuh. Sedikit noda saja akan mengakibatkan hal tersebut tidak baik. Khususnya reforma agraria, kalau kita berbicara teori Thomas Aquinas, itu ada teori etik, khususnya moral. Moralitas itu harus kedepankan daripada positivistik atau kepastian hukum. Terakhir, ini udah terakhir ya. Di situ ada referensi mungkin ya. Ada referensinya ya Pak? Terima kasih. Ini referensi yang saya acu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber utama Pak Muhammad Abdul Latif SHMKN. Ya, jadi tadi sejak dari pertama sudah disampaikan oleh Pak Latif mulai dari kajian historis dari masa Solon, kemudian dari Bank Norwegia, kemudian dari kajian historis tersebut berlanjut ke konsep dasar atau grand konsep atau grand teori dari CLSR tadi, kemudian dari grand konsep tersebut dilanjutkan oleh Pak Latif pembahasan tentang bagaimana contoh-contoh kasus dari berkaitan dengan hukum agraria yang ada di Indonesia, mulai dari di Kalimantan, kemudian bagaimana hukum agraria di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti apa dan seterusnya. Sampai di kesimpulan tadi Pak Latif juga sudah memberikan kajian atau pembahasannya berkaitan dengan undang-undang revisi atau keinginan dari Pak Abdul Latif untuk mengajukan semacam judicial review seperti itu terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ya memang Pak Abdul Latif ini konsennya memang berada di hukum agraria. Ya, semoga bisa menjadi guru besar di bidang hukum agraria. Amin. Salah satu penggawa hukum pidana di Fakultas Syariah IAIN Kudus. Ya, untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi diskusi. Monggo kepada Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari mahasiswa, kalau ada mahasiswa yang ingin menyampaikan atau mengutarakan pertanyaan seputar hukum agraria kepada Pak Latif, saya persilakan. Pak Kaji Aris mungkin? PPT-nya kok pendahuluan terus Pak? Sudah tak keluarkan Pak? Udah ya? Nah, tadi baru baca. Pak Kaji Aris monggo silakan. Atau Bu Dekan, Bu Dr. Rani? Ya, oke, terima kasih. Jadi bukan bertanya ya, jadi memang ikut merasakan kegalauan kegalauan narasumber. Sebentar, saya mengecilkan yang satunya. Ini saya ikut webinar juga. Ya, jadi ikut merasakan kegalauan yang dirasakan oleh narasumber tentang ini ya, tentang beradaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi memang kalau kita mau mencermati suatu peraturan atau hukum, kita selalu mengawali dari sistem hukum itu sendiri. Kalau kita menggunakan
pendapatnya Lawrence Fridman, kita harus mencermati dari sisi substansi, struktur, dan kultur. Jadi kalau melihat dari situ, menjadi miris apakah Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang terkait dengan Undang-Undang Agraria ini bisa dilaksanakan dan sehingga menciptakan keadilan atau tidak. Karena apa? Kalau dilihat dari substansi, tadi sudah diuraikan banyak oleh Pak Latif ya, sudah diuraikan banyak dari sisi substansi. Substansi ini tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan bangsa. Bagaimana suatu undang-undang itu dapat ditegakkan kalau undang-undang tersebut bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ya, jadi ini menjadi pertanyaan juga, apakah bisa efektif? Gitu. Kemudian dilihat dari sisi struktur, baik dari aparat maupun perangkatnya, kayaknya juga belum disiapkan ya untuk bisa menegakkan undang-undang ini gitu. Kemudian dari segi kulturnya, ya masyarakat kita ini kan masyarakat komunal, apalagi terkait dengan agraria, lahan ya. Kalau di Jawa itu kan ada suatu istilahnya kayak pedoman, sedumuk batuk senyari bumi. Ya. Pecahing dodo, utahing ludiro itu apa ya? Begitu berartinya lahan ya, dengan mempertahankan seperti itu. Gitu. Kemudian juga ada ini pendapat dulu itu, kenapa dulu itu hutan bisa lestari? Karena dulu itu kalau khususnya orang Jawa selalu bilang, alas kuwi gawat kaliwat-liwat jalmo moro jalmo mati. Artinya hutan itu bahaya. Setiap ada orang masuk maka orang itu akan meninggal. Ini sesungguhnya hukum lingkungan ya. Jadi kalau hutan itu sudah dirambah manusia gitu ya, ya manusianya nanti akan mati dalam tanda kutip, karena pasti hutannya rusak, pasti terjadi bencana, terjadi banjir, terjadi tanah longsor, ya, terjadi kekeringan. Nah itu maka dulu itu masyarakat kita dengan hukum adat kita untuk menjaga hutan gitu, itu tadi dengan dengan suatu pendapat bahwa alas kuwi gawat kaliwat-liwat, jalmo moro, jalmo mati. Maka hutan itu lestari. Ketika hutan itu sudah tidak gawat, ya hutan itu tidak bisa lestari. Maka menjadi aneh ketika maaf gitu ya, ada program kok akan membuka hutan menjadi lahan. Fungsi hutan sama fungsi lahan itu beda. Kalau hutan sudah menjadi lahan, maka fungsinya itu sudah tidak lagi bisa menahan hara, ya, tidak bisa lagi menahan kontur tanah, tidak bisa lagi menahan mata air, sumber air. Ini akan sangat-sangat berbeda. Nah ini maka mencermati hal itu, memang kemarin saya kurang concern dengan ini, tapi setelah diskusi sama Mas Latif memang undang-undang ini sangat miris gitu ya, bagi saya gitu. Ini sangat miris, maka wajar ketika Mas maaf saya manggilnya Mas Pak Latif cukup galau gitu tadi ya, karena memang undang-undang ini tidak berdasar pada nilai-nilai yang hidup di bangsa kita, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa kita. Padahal dikatakan bahwa hukum yang efektif itu apabila undang-undang itu bersumber atau berasaskan pada nilai-nilai yang hidup. Ya, nilai-nilai hidup yang selama ini menjadi pegangan. Ini sudah melenceng jauh. Jadi dari penjelasan Pak Latif tadi sudah melenceng jauh. Kemudian juga dari sisi aparatnya saya juga nggak yakin gitu ya dengan terkait. Nah kemudian apalagi kalau dibenturkan dengan kultur masyarakat kita ini menjadi semakin kita semakin gamang gitu, gamang dengan keberadaan undang-undang ini. Ini pendapat saya terkait dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang mengatur dalam hal agraria. Ya, jadi bagus ini diskusi ini kalau nanti bisa mendapatkan masukan-masukan pendapat. Nah, bisa kita soundingkan ya nanti
Kita kan pengennya ada kerjasama dengan dewan gitu ya, ada kerjasama. Nah, hasil konsorsium ini gitu ya, yang tentunya bisa memberi masukan-masukan, perbaikan-perbaikan untuk negeri ini bisa kita soundingkan. Seharusnya memang dalam pembangunan itu harus keberlanjutan ya, sustainable development. Jadi pembangunan yang berkelanjutan. Jadi apa artinya melakukan pembangunan, tapi kalau pembangunan itu tidak berpikir untuk kelanjutan. Itu mungkin hanya sekedar pendapat, tidak bertanya. Sementara itu dulu. Terima kasih, Mas Moderator. Terima kasih, Bu Ani. Iya, terima kasih Bu Ani atas pendapat-pendapatnya. Mau langsung ditanggapi oleh Pak Latif atau gimana? Sepertinya pernyataan. Iya, Nggak bertanya, Bu. direspon balik dengan pertanyaan juga nggak apa-apa, Pak. Oh, nanti aja. Nanti. Yang lain mungkin. Ya, sambil menunggu kalau masih ada pertanyaan atau pernyataan dari Bapak, Ibu, atau teman-teman mahasiswa, silakan. Ya, Pak Kaji Haris, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk bertanya. Jadi, saya mau menanyakan beliau mengenai tentang apa itu namanya, berbagai persoalan yang secara prinsipil ya, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kemudian dirasa tidak adanya pengakuan, kemudian keadilan, kemudian apa itu namanya, satunya lagi berkaitan dengan pengakuan ya. Ini menurut narasumber, apakah dimungkinkan Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan judicial review? Mungkin bisa diawali dari Oh ya, sebentar. Karena saya melihat memiliki kompetensi terutama di dalam persoalan keadilan. Kemudian yang kedua adalah sebetulnya berbicara mengenai tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, hakikatnya pemerintah merespons segala kegelisahan terutama para pelaku, karena susahnya berkaitan dengan pengadaan suatu lahan, ya, sehingga keputusan sebuah. Ya Pak Aris, mohon maaf, suaranya bisa lebih keras Pak. Kedengaran cuman pelan-pelan Pak. Baik, terima kasih saudara moderator, karena speaker laptop saya memang agak sedikit bermasalah sehingga saya mencoba untuk mengeraskan kembali suara saya. Jadi berbicara mengenai tentang Undang-Undang Cipta Kerja, pada hakikatnya juga bagian dari respon pemerintah ya terhadap para pelaku usaha ya, atau pelaku industri, sehingga para pemerintah ini kemudian bagaimana mencoba untuk mengakomodir berbagai kepentingan para pelaku usaha, yang mana pada hakikatnya juga sebetulnya bermuara pada peningkatan penerimaan negara di sektor perpajakan sebetulnya. Kalau saya melihatnya demikian. Nah, namun ketika berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana yang khawatirkan oleh narasumber, bagaimana adanya namanya pencaplokan ya terhadap dua tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam keagrarian. Namun kalau kemudian saya boleh mengatakan bahwa ketika dalam konteks beberapa industri ya, padat karya di beberapa daerah, misalkan di Kabupaten Jepara itu
justru masyarakat dengan kehadiran industri-industri padat karya itu kebetulan tanah mereka yang terdampak pengadaan tanah justru merasa senang. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa harganya jauh dari pasaran pada umumnya. Nah, sehingga mereka juga berpikirnya sederhana bahwa mungkin bisa dibelikan tanah selain yang dimiliki tadi saya. Nah, ini bagaimana sebetulnya melihat respon dari masyarakat justru kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ketika adanya sebuah industri padat karya suatu daerah itu merasa beruntung ya. Nah, karena adanya satu proyek tersebut. Mungkin sementara itu yang bisa saya tanyakan ya berkaitan dengan tema. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Aristoni atas pertanyaannya. Untuk sementara ditampung. Tambah satu pertanyaan atau pripun Pak Latif? Nah, sekalian satu pertanyaan ya. Ya, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Alvina Majruatul Ilmi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana jika dalam pengadaan tanah untuk kepentingan publik harus dengan mengorbankan tanah masyarakat? Ya, seperti itu. Ya, sepenuhnya waktu saya persilakan kepada Pak Latif untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih. Yang pertama dari Pak Aristoni. Pak Aristoni ya, sohib saya kalau di atas itu. Kalau sekarang konsorsium itu ada pembeda pembanding, khususnya kalau kita berbicara keilmuan hukum. Jadi dijelaskan ada salah satu daerah khususnya Jepara yang memang menerima, kalau bahasanya Jeremy Jirtam terkait aliran utilitarian, kebahagiaan tersendiri, kan gitu ya. Teori kemanfaatannya itu harus menimbulkan sampai bahagia. Tadi Pak Aris menyebutkan bahasanya bahagia, senang. Oh, ini teori kemanfaatannya masuk khususnya di Jeremy Bintang. Terkait respon kontrol atau respon dari pemerintah yang memang itu tadi saya jelaskan karena memang itu terkait infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Kalau kita melihat karakteristik, kita berbicara karakteristik atau parameternya memang itu dari segi pola pikirnya orang luar, orang asing. Saya pernah mengikuti konsorsium yang dijelaskan oleh Prof. Maria Sumarjono, salah satu guru besar di UGM. Pemerintah itu nggak usah takut ketika ada respon, khususnya dari orang asing. Orang asing ketika pemerintah itu membuat bahkan itu membentuk peraturan perundang-undangannya itu yang memang pro dari asing itu sifatnya, karakteristiknya udah profesional. Dalam artian ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini diaplikasikan, diimplementasikan kepada global, orang asing ini malah kebingungan di situ. Karena ada tumpang tindih, konflik norm antara pasal 1 dengan pasal yang lainnya, atau ada vakum norm, kekosongan hukum di situ. Artian gimana? Ketika di situ ada Undang-Undang 30 2014 terkait kalau saya nggak salah ya di situ terkait penanaman modal asing, itu zaman Pak Soeharto sampai sekarang itu masih digunakan. Jadi saya nggak singgung tadi, saya harusnya menyinggung ke situ. Karena kalau kita berbicara Pak Soeharto itu hukum itu ditiadakan. Hukum yang mana pertanyaannya? SKP 3 itu juga nggak jelas. Harusnya itu dipenjara kalau saya itu mengkritisi terkait sejarahnya Pak Harto. Tapi kebanyakan itu dihilangkan SKP 3, alasannya sakit dan sebagainya sampai meninggalnya. Itu ada di pemerintahan Soeharto terkait penanaman modal asing. Itu sinkron dengan pengelolaan aset juga. Orang asing menurut Prof. Maria Sumarjono ketika ada respon seperti itu, dia itu malah lebih profesional daripada dibentuk skema-skema yang membingungkan seperti ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
bikin aja skema yang lurus aja, bikin aja skema yang formal dan memang itu memenuhi syarat formil dan materialnya. Orang asing itu pasti memahami karena dia orang luar atau tamu kita. Ketika tamu kita masuk ke dalam rumah kita, ya memang harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam rumah kita. Jangan rumah kita itu didesain, di skema, di layout yang memang tamu kita itu jenuh melihatnya, bahkan sampai tidak betah dan sebagainya. Dan Undang-Undang Cipta Kerja itu saya analogikan, saya demonstrasikan seperti rumah yang memang di situ ada skema-skema yang tidak enak dilihat lah. Itu apa yang dikatakan Prof. Maria Sumarjono, guru besar, salah satu guru besar atau staf ahli, ada yang namanya reformasi KUH Perdata, juga beliau masuk juga tim, sampai ke ketua tim. Itu seperti itu, karakteristik orang asing seperti itu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, terkait kebahagiaan tadi yang dirasakan oleh salah satu daerah, khususnya tadi menyebutkan Jepara, ya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh orang asing, dalam artian menguasai itu RUPS-nya paling tinggi. Nah, kalau kita berbicara PT, ada PT yang berbadan hukum, ada yang tidak yang berbadan hukum. Nah, itu bisa dilihat apakah PT itu sudah berbadan hukum atau PT yang belum berbadan hukum. Kadang sekali banyak pola-pola PT-PT yang ada di daerah itu kadang yang tidak berbadan hukum, kadang ada yang berbadan hukum. Nah, ini juga tidak ada kejelasan. Terkait tadi, ini hanya teori semata ya, khususnya di hukum perusahaan. Terkait kebahagiaan tadi, kalau saya itu kategori yang suka teori dan asas. Ya, yang pertama kali dipelajari itu harus teori dan asasnya terlebih dahulu daripada empirisnya kalau saya. Nah, kalau teorinya seperti itu, asasnya seperti itu, ada asas yang namanya hak menguasai negara, asas nasional, asas kepentingan umum, kepentingan sosial, fungsi sosial, dan sebagainya. Kita tidak bisa yang menafikan daerah-daerah yang lain, kan gitu. Karena dibenturkan dengan asas, karena asas itu sifatnya holistik menurut saya, acuan berpikir seseorang untuk menentukan pedoman di dalam undang-undang itu harus berdasarkan prinsip asas. Tapi kalau kita memang ada hal kebahagiaan yang dirasakan oleh daerah lain, ya saya setuju saja kalau memang itu bahagia dalam arti bahagia yang memang dari keadilan masyarakatnya, bukan dari keadilan hukum. Aristoteles menjelaskan ada keadilan hukum dan keadilan masyarakat. Yang menitik beratkan aliran hukum alam adalah keadilan di masyarakat di sini. Apakah itu sudah ada yang namanya keadilan masyarakat? Kalau kita berbicara konstitusi syariah, benar, kemanfaatan itu yang paling tinggi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada kemanfaatan. Nah, menghindari kerusakan ini lebih diutamakan daripada kemanfaatan. Kalau kita berbicara lahan, ya itu ada penelitian Greenpeace, ya setiap tahunnya lahan kita itu turun bisa 2,5 cm. Itu bisa tercermin di Muara Baru di Jakarta, apalagi di Semarang sekarang yang memang notabene rob. Itu ada film dokumenter Tenggelam Dalam Diam. Jadi orang masuk itu hanya 1 meter. Jadi dia menunduk di situ. Ya karena setiap tahunnya itu berkurang 2,5 cm. Itu penelitian di Greenpeace. Jadi Greenpeace itu mempunyai kantor di 40 negara, khususnya aktivis di lingkungan. Kalau itu diteruskan, ya menurut saya Pak Aristoni dengan aspek kebahagiaan tadi, apalagi kalau pengadaan tanah itu juga harus melibatkan yang namanya appraisal, penaksir harga. Jadi satunya sekolah itu ada di Singapura, di Indonesia belum ada yang namanya appraisal. Kadang sekali masyarakat itu ketika pemerintah menggunakan jasa pihak ketiga appraisal ini tidak setuju, semau-maunya. Ya, ketika semau-maunya ya memang dia koalisinya antara pengusaha dan masyarakat. Itu sering terjadi, pola-pola seperti itu masih ada. Kita berbicara di 2015 Lumajang, ada Salim Kancil di situ sampai meninggal dunia. Kita benturkan ke situ. Jadi Salim Kancil meninggal dunia itu karena mempertahankan hak atas tanah dari nenek moyangnya. Sampai diteror tuh. Ternyata itu ada koalisi, kepala desanya juga disogok, disuap. Bupatinya juga disuap. Jadi nggak ada kontrol langsung oleh penguasa atau pemerintah. Seolah-olah menutup mata di situ. Jadi Tenggelam Dalam Diam judulnya luar biasa. Memang diam di situ pemerintah penguasa.
Jadi ketika kita berbicara implikasi dampaknya, ketika kita hanya menunjukkan satu kebahagiaan di atas kebahagiaan yang lain atau di penderitaan yang lain, apalagi itu implikasinya setiap tahun tanah kita itu abrasi sampai 2,5 senti, ya insya Allah 2050 itu penelitian Greenpeace kita akan tenggelam, khususnya tenggelam di tanah sendiri. Karena penelitian di 2050 Greenpeace itu menyebutkan lingkungan kita itu sudah tercemari oleh yang namanya sampah. Jadi ada laut yang namanya sampah. Di situ ada laut, pulau, itu ditanemin sampah. Di situ ada sampah-sampah banyak. Dan targetnya itu penelitiannya sampai 2050 sampah itu akan terurai menjadi partikel-partikel kecil, dan partikel-partikel kecil itu akan masuk ke dalam ikan, dan ikan itu kita konsumsi. Akhirnya berdampaknya pada kita sendiri. Itu di penelitian Greenpeace nantinya di tahun 2050. Ya salah satu dampaknya itu abrasi tadi, pengkikisan tanah. Nah, tadi ketika Pak Arif menyebutkan salah satu daerah bahagia, tapi di daerah yang lain belum tentu bahagia. Tapi kalau di dalam teori ekologinya, 1 tahun di Indonesia itu akan mengkikis, menurun yang namanya 2,5 cm. Jadi itu Pak Aris. Yang selanjutnya, atau ada tanggapan? Speakernya Pak Aris. Pak Aris, speakernya dinyalakan dulu. Baik, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara moderator tadi ya, berkaitan dengan beberapa aspek yang bagaimana tentunya tidak bisa diterapkan antara satu daerah dengan daerah yang lain ya. Tetapi ketika berbicara terkait dengan pembentukan peraturan atau undang-undang ya, tentunya pemerintah dalam hal ini telah mempertimbangkan segala aspek hukum yang melatar belakanginya tentunya. Karena saya melihat undang-undang Cipta Kerja ini tidak maksud saya undang-undang Cipta Kerja ini cenderung kalau muaranya kalau saya melihat ini adalah sebagai upaya pemerintah di dalam meningkatkan sektor perpajakan, terutama di dalam sektor pajak perusahaan, sehingga memberikan sebuah kemudahan berkaitan dengan perizinan, kemudian termasuk perizinan AMDAL juga dan lain sebagainya. Termasuk juga di tahun 2021 ya, ini kan juga pemerintah mengeluarkan PP nomor 28 tahun 2021 ya tentang penyelenggaraan bidang perindustrian. Ini juga salah satu sebagai bentuk upaya terobosan pemerintah di dalam percepatan di sektor pembangunan perekonomian. Karena dalam hal ini tentunya kalau saya menafsirkan ya dari berbagai regulasi yang kemudian ditelurkan oleh pemerintah, baik itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 maupun PP Nomor 28 tahun 2021 ya, kemudian Perpres Nomor 107 ya tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, tentunya saya lihat semuanya memang muaranya adalah untuk peningkatan pendapatan negara di sektor perpajakan. Mengapa demikian? Karena pajak pada intinya itu sangat minim residu daripada penerimaan atau pendapatan negara yang lain. Nah, oleh karenanya saya melihat ini merupakan sebuah momentum yang baik ya mungkin bagi pemerintah khususnya. Jadi mungkin bisa kemudian dibantah dalam satu pemikiran ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu syarat dengan tentunya implikasi konflik sosial misalnya, terutama berbenturan terkait dengan persoalan tanah. Namun ketika meminjam istilah sikuli ro'i ya, artinya setiap pemikiran orang itu kan berbeda-beda ketika di dalam satu menafsirkan undang-undang tersebut. Artinya ketika membuat undang-undang itu yang notabene kemudian arahnya memang sebagai wujud ya, bagaimana Indonesia ini bangun dari segala keterpurukan perekonomian ya, utamanya ketika mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub di dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya tahun 1945 alinea keempat itu kan salah satu tujuan negara itu kan bagaimana memberikan kebijakan kepada masyarakat. Salah satunya ya di sektor perpajakan itu. Kalau saya melihat itu, sehingga mungkin barangkali pro dan kontra itu kalau saya melihat itu sesuatu hal yang kewajaran. Tetapi mungkin barangkali pertimbangan pemerintah ketika menurunkan sebuah proses hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya, tentang cipta kerja, kalau saya mengatakan ini adalah undang-undang satu jagatnya terkait dengan perangkuman undang-undang tentang UMKM maupun undang-undang tentang apa itu namanya keagrariaan. Mungkin itu Pak sumber ya. Jadi saya melihatnya demikian. Ya, ini pernyataan atau pertanyaan yang lain, Pak Aris. Kalau ini domainnya udah keluar dari pertanahan ya, karena kita masuk ke perpajakan di sini. Nah, ini pernyataan atau pertanyaan, Pak Aris? Itu lebih ke pernyataan ya, bukan pertanyaan sepertinya. Pernyataan dari Pak Aristoni. Atau pertanyaan Pak Aris? Halo? Bagaimana? Ini lebih ke pernyataan atau pertanyaan? Ya, saya merespon dari apa yang disampaikan oleh respon ya. Curhat. Ya, jadi gini Pak Aris, khususnya kita sama-sama kemarin juga belajar inklusi perpajakan ya. Jadi ada kesadaran perpajakan khususnya kepada mahasiswa. Ketika saya membaca Undang-Undang Cipta Kerja, ini juga tergugah batin saya. Saya bisa membahasakan yang namanya inklusi pendidikan lingkungan di dalam materi atau kurikulum nanti. Jelas mencerdaskan kehidupan bangsa di alinea keempat itu dalam artian gini, kalau saya membayangkan itu, mencerdaskan kehidupan bangsa itu cerdas secara imannya, cerdas secara takwanya, yang terpenting adalah cerdas secara akhlaknya di situ. Itu yang dimaui oleh pendiri bangsa kita. Bukan hanya cerdas secara rasionya, tapi juga cerdas secara batinnya. Itu filosofi yang paling hakikat, yang paling mendalam menurut saya itu. Jadi yang paling ujung adalah akhlaknya. Lex supremas populi suprema lex. Jadi hukum yang paling tinggi adalah konstitusi. Hukum yang paling tinggi adalah keselamatan rakyat di situ, bahkan mengalahkan konstitusi. Suprema lex. Jadi terkait keselamatan rakyat, ya ini memang harus dikumandangkan bahasanya. Kalau saya memang expertise-nya di lingkungan atau di agraria, mau nggak mau, suka nggak suka, saya mengkritiknya ketika ada terjadi ketimpangan di dalam masyarakat. Kita komit organisasi kekuasaan negara, mau nggak mau, suka nggak suka, negara itu harus mengabdikan dirinya kepada rakyatnya. Tapi kalau di Indonesia pengusungnya partai politik, jadi kepala daerah, jadi presiden, pasti kembalinya kepada partai politik, bukan kembali kepada rakyat. Itu yang saya bingungkan di situ, karena ada feedback timbal balik. Tapi kalau terkait pendapatan negara, khususnya di perpajakan, kalau izin usaha itu dipermudah, saya berkhawatiran di situ. Izin-izin usaha khususnya pertanahan, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ada 70 undang-undang sektoral yang dijadikan satu. Kalau prinsip itu mempermudah untuk semuanya, aspek semuanya, saya khawatir nanti di Undang-Undang khusus pertanahan, izin usaha HGU itu diperpanjang sampai 95 tahun loh. Ada ketidakadilan generasi. Padahal di UPA itu sampai 65 tahun, tidak dijelaskan kenapa seperti itu. Saya juga bingung. Bank tanah juga nggak jelas. Ini namanya norma baru. Kalau kita berbicara keadilan, khususnya keadilan generasi yang akan datang, kalau izin ini dipermudah, khawatirnya di Undang-Undang Pertanahan atau lebih spesifiknya di pertanahan, nanti serta-merta orang asing yang memiliki modal besar, dia menggunakan kapasitasnya sebagai oligarki, ya dia dipermudah oleh pemerintah untuk misal HGU, di situ ada 95 tahun.
dia mempunyai rumah susun, padahal itu kan domainnya hak milik oleh warga negara Indonesia yang memang notabene itu warga negara Indonesia yang istilahnya lemah dari ekonominya. Nah, ini kan ada kesimpang siuran di situ. Kenapa boleh orang asing memiliki rumah susun di Indonesia di Undang-Undang Cipta Kerja? Padahal di UPA itu jelas dilarang. Kenapa HGU? HGU itu memang peruntukannya di perkebunan, kehutanan dan perikanan. Di situ luas sekali. Harus nggak boleh yang namanya dikonversi ya. Kalau memang ini lahan hutan, statusnya hutan ya memang hutan negara. Apalagi di Undang-Undang Cipta Kerja juga menyebutkan hutan, istilah hutan itu ada 3, hutan negara, hutan adat, dan hutan hak. Ini yang nggak jelas saya. Hutan adat ternyata itu diakui menjadi hutan negara. Hutan hak juga diakui menjadi hutan negara. Hutan hak adalah hutan yang bisa dijadikan hak atas milik oleh masyarakat. Itu hutan hak. Tapi dalam implementasinya jarang sekali dipegang, ya, diaplikasikan. Nah, itu kalau kita berbicara yang namanya memudahkan izin ya. Kalau di perpajakan ya memang 75% itu memang pendapatan itu dari perpajakan. Tapi seringkali kita mengalami juga kalau kita sinkron dengan perpajakan, dari setiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita kena pajak, ya. Nah, itu kan tidak bisa membayangkan. Kemarin juga di rumah saya itu mati lampu sampai 4 jam. Dulu dosen saya pernah berkata ya, dosen hukum pajak tuh, saya yakin, dikatakan negara merdeka, dikatakan negara maju, salah satunya adalah tidak pernah mati lampu di situ. Itu enggak guyonan semata. Itu indikasinya seperti itu. Itu 2 hari nanti bisa tanya di daerah saya Gulan Tepus. 1 minggu selanjutnya 2 jam mati lampu. Akhirnya ikan-ikan saya itu ini ada yang mati karena harus ada oksigen di situ. Nah, ini kan mencerminkan ketidakseriusan oleh pemerintah. Khususnya kalau memang itu izin usaha dibuka secara luas-luasnya, khususnya pendapatan pajak yang luar biasa, ini harus dikaji lagi lah. Karena kita bangun tidur sampai tidur kembali atau sampai bangun kembali itu kita kena pajak. Apalagi pajak kuota dan pajak sebagainya yang sekarang menimpa mahasiswa ya, itu harus ada kajian lebih lagi. Karena saya berkeyakinan ya, keselamatan rakyat itu lebih tinggi daripada konstitusi. Jadi gitu Pak Aris, tanggapan respon saya ya. Selanjutnya ada pertanyaan ini ya, bagaimana dalam pengadaan tanah untuk kepentingan publik tapi harus dengan mengorbankan tanah masyarakat. Dalam artian apa tanah masyarakat? Misal di situ di UPA ada yang namanya kepentingan umum pasal 9, sinkron dengan pasal 19 kepentingan sosial. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, memang itu kalau kita menabrak dengan kepentingan sosial yang sudah ada di UPA, ya memang harus melepas, khususnya masyarakat yang ada di situ. Dan di situ ada kompensasi ganti kerugian yang sesuai. Tadi saya jelaskan ada yang namanya appraisal. Appraisal ini adalah penaksir harga dan tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Dan orangnya juga disumpah. Jadi tugasnya hanya menaksir harga. Ketika kepentingan masyarakat, khususnya tanah itu berbenturan dengan kepentingan sosial misal, ya ternyata di dalam tanahnya, lahannya, hak milik itu ditemukan, diteliti, ternyata ada kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, misal. Mau nggak mau harus melepas dan ada ganti kerugian dan kompensasi. Yaitu karena kita sudah sinkron ya di dalam UPA, asasnya berbicara seperti itu. Nah, karena itu demi kebaikan bersama, sinkron dengan pasal 33 ayat 3 digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan, untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita berbicara kesejahteraan rakyat, welfare state-nya, teorinya, yaitu sinkron lagi dengan Jeremy Bentham tadi, kebahagiaan. Ternyata kalau ditelisik. Beda lagi kalau work fair, ya, welfare state itu ada juga selingannya dengan work fair ya. Jadi ada istilah yang berbeda di situ. Pekerjaan penghisapan manusia dengan manusia kalau di dalam teori filsafat hukumnya seperti itu. Kalau kita berbicara teori welfare state-nya. Jadi gitu untuk siapa ini, Lenovo ya? Lenovo. Kapan? Ya, namanya Lenovo.
Iya, seperti itu penjelasan dari Pak Latif untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tadi dari Bu Dekan, Bu Dr. Ani, kemudian dari Pak Aristoni, dan dari mahasiswa sepertinya Alvina, Mbak Alvina, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ada pertanyaan, tambah satu pertanyaan kalau masih ada. Oh ya, tadi pertanyaan saya yang satu belum dijawab, Bapak. Yang mana Pak Aris? Silakan Pak Aris. Apakah narasumber ini setuju ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan judicial review dan narasumber ada keberanian untuk melakukan itu kira-kira, sehingga kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih memiliki adanya kepastian hukum, kemudian kemanfaatan dan keadilan secara komprehensif. Ya, apa yang saya tulis di simpulan itu memang apa yang menjadi prihatin khususnya narasumber saya sendiri ya. Kalau memang 1 minggu ini saya membaca Undang-Undang Cipta Kerja karena rame di dunia maya di televisi sebelumnya itu terkait pro dan kontra terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ jelas Pak Aris di simpulan ya. Memang harus diadakan judicial review khusus pertanahan. Jadi khusus pertanahan ya. Kalau yang lain ketenaga kerjaan, biaya materai yang terbaru sekarang ya, atau perpajakan dan yang lainnya itu belum saya cakup dalam istilah pengetahuannya. Kalau khusus pertanahan itu saya berani. Dalam artian berani tadi memang asas kebersamaannya juga kita harus bersama-sama ya kan. Kalau saya sendiri juga alurnya belum pernah Pak Aris ya, nanti bisa dengan Pak Aris, Pak Mahda dan yang lainnya juga boleh ya. Kalau sendiri belum pernah, jadi skemanya prosedurnya gimana belum ini ya apa namanya belum bisa kan gitu ya Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Iya. Sepertinya untuk diskusi konsorsium di pagi menjelang siang hari ini saya kira sudah cukup. Materi yang sudah disampaikan oleh Pak Latif juga sudah sangat mendetail, sangat fokus sekali, membahas dari awal sampai dengan akhir. Fokus ngantuk. Ya baik, terima kasih untuk Pak Aristoni atas pertanyaannya dan juga dari Bu Dekan, Bu Ani, dan dari Mbak Alvina dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ya, saya kira seperti itu untuk diskusi konsorsium ke-8 Fakultas Syariah dengan narasumber utama Pak Abdul Latif yang tadi membahas tentang persoalan hukum agraria di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan yang lain sebagainya sudah disampaikan secara mendetail dengan fokus. Sebelum konsorsium pagi menjelang siang hari ini saya tutup, mohon berkenan Bapak Ibu menyalakan videonya, nanti kita semacam foto virtual begitu. Untuk dokumentasi, mohon silakan videonya dinyalakan, kita foto virtual bersama. Dari Pak Fuad, Bu Lina, Ibu Nabila, Bu Mufa juga. Ya Pak Fuad, Bu Mufa. Pak Fuad di luar ya. Pak Fuad di luar. Oh iya Pak. Ya, kita ambil foto sebentar. Pak Lukman. Pak Lukman kayaknya di atas. Oke Pak, yuk siap. Ya sebentar. Ya, baik 1, 2, 3. Satu kali lagi 1, 2, 3. Ya belum fotonya. Ya, terima kasih Pak Ibu. Mbak-mbak yang ikut presentasi juga, sekian untuk konsorsium di siang hari ini. Dari saya selaku moderator, apabila ada yang
kurang atau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif, terima kasih Pak Mahda. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Ani. Sama.